Bab 1341, Dragon Crystal. Dapatkan. Dari sudut pandang mereka, Kekaisaran Luostar tidak bisa kehilangan pertandingan ini apapun yang terjadi. Jika kemenangan diperoleh dengan memenangkan 3 dari 5 pertandingan, maka Tang Wulin akan memenangkan seluruh kompetisi dengan pertandingan lain dan itu juga dengan skor 3-0. Bahkan jika Star Luo Empire memenangkan 2 pertandingan terakhir, itu akan tetap tampak seperti Tang Wulin telah memenangkan pertempuran secara keseluruhan. Kondisi memenangkan 5 pertempuran berturut-turut sudah tidak adil. Orang akan lebih bersedia menerima sesuatu seperti memenangkan 3 dari 5 pertandingan. Mereka menantikan kinerja Tang Wulin dalam pertempuran Tuan Jiwa. Pada saat yang sama, mereka juga menanti calon yang akan mewakili kekaisaran. Berbagai informasi sudah tersebar di keriuhan. Ada banyak nama yang disarankan. Tang Wulin diam-diam meninggalkan hotel pagi-pagi sekali. Ada seorang gadis berkerudung bepergian dengannya. Keduanya berjalan di jalanan. Star Luo City benar-benar menghidupkan hari ini. Banyak orang dari kota-kota terdekat berbondong-bondong ke Star Luo. Bahkan mereka yang tidak memiliki tiket ingin merasakan atmosfer yang dibawa pertempuran 5 dewa di kota ini. Yang mulia, Anda benar-benar tidak perlu menyusahkan diri sendiri, kata Tang Wulin kepada gadis di sampingnya. Gadis berkerudung ini tepatnya adalah Roh Kudus Douluo Yali. Dia sedikit tersenyum. Kemuliaan pertempuran 5 dewa bukan hanya Tang Sekte. Itu juga milik Akademi. Bahkan jika kami kehilangan 2 pertandingan pertama, Anda tidak akan terlalu terpengaruh olehnya. Tetapi ini berbeda. Saya harus menjamin keselamatan Anda. Juga, Kaisar Bintang Luo ini telah bertindak tanpa malu-malu dengan mengumumkan identitas Anda dan kemudian ada pertempuran 5 dewa setengah dewa. Kita harus menemukan cara untuk mengatasi kekacauan ini. Jantung Tang Wulin bergetar dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Pagi-pagi ketika dia sarapan, Roh Kudus Douluo datang kepadanya atas kemauannya sendiri. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menuju ke Kolisem dengannya. Tang Wulin memilih untuk berjalan. Alasannya sederhana. Kendaraan Tang Sekte terlalu mencolok. Jika mereka bepergian dengan mobil, dia pikir akan sulit bagi mereka untuk bergerak sedikit pun. Tang Wulin tidak berharap untuk fenomena seperti itu. Dia lebih suka bepergian dengan cara yang lebih santai. Karena itu, ia dan Yali mengenakan baju olahraga berkerudung dan berjalan di jalanan. Mereka mengenakan topeng dan nuansa juga. Dapat dikatakan bahwa dia dipersenjatai sampai saat ini. Selain itu, dia telah mengubah auranya dengan wilayah rohaninya dan menyembunyikan dirinya. Mereka sering bisa melihat orang-orang di jalanan dengan poster Tang Wulin di tangan mereka. Yali tidak bisa menahan senyum. Sepertinya kamu melakukan pekerjaan yang baik untuk menjadi Master Sekte. Saya pikir seluruh Star Luo Empire sudah mengenal Anda sekarang. Tang Wulin tersenyum pahit. Saya pikir federasi juga akan tahu tentang ini sekarang. Kami akan kesulitan menunggu kami ketika kami kembali. Yali dengan datar berkata, ada beberapa hal yang harus kita ambil sebagai tanggung jawab kita sendiri. Sudah saatnya Anda membuat pernyataan. Kejadian ini mungkin bukan hal yang buruk. Ini akan membantu Anda ketika Anda membuat panggilan klarifikasi untuk Akademi di masa depan. Kalau tidak, kami harus memikirkan beberapa cara lain untuk meningkatkan popularitas Anda. Ini telah menyelamatkan kami dari beberapa masalah. Tang Wulin terkejut. Yang mulia, maksud Anda, bukankah itu terlalu terburu-buru? Yali tersenyum datar. Waktu tidak menunggu siapapun. Juga, saya tidak berpikir Anda tahu seberapa kuat panggilan Shrek, kan? Ketika saatnya tiba, Anda akan mengerti. Dia berjalan dengan bingung di dalam hatinya. Kolisem sudah terlihat. Pintu masuk penuh sesak dengan orang-orang yang berkerumun di sekitar venue. Selain menonton layar lebar, ada banyak yang masih berharap untuk beberapa tiket dijual kembali. Beberapa dari mereka menunggu penampilan Tang Wulin sehingga mereka bisa melihat Sekte Master Tang ini dari jarak dekat. Jika mereka bisa mengalami semua sifat penyembuhannya, itu akan sempurna. Tang Wulin tertawa kecil. Sepertinya kita sudah membuat pilihan yang tepat dengan berjalan di sini. Ada begitu banyak orang. Saya tidak berpikir iring-iringan itu bisa melewati. Ada banyak personel yang bertanggung jawab atas keamanan. Tetapi jumlah mereka tidak cukup untuk menangani jumlah besar penonton. Jelas.
Para pejabat Kekaisaran Bintang Luo telah meremehkan persyaratan dalam aspek ini. Adegan itu sedikit kacau. Tang Wulin dan Yali diam-diam menyeberang ke kerumunan dan berjalan menuju pintu masuk. Ada perkelahian jauh di saat ini. Iring-iringan mobil perlahan-lahan bergerak menuju pintu masuk kendaraan. Sekte Master Tang ada di sini. Seseorang berteriak di kerumunan. Orang-orang segera melonjak menuju tempat seperti air pasang. Daerah tempat Tang Wulin dan Yali berdiri dibersihkan sebagai gantinya. Tang Wulin dan Roh Kudus Douluo saling memandang dan tersenyum. Mereka dengan tenang berjalan menuju pintu masuk. Ketika Tang Wulin membuat dokumen untuk mengidentifikasi dirinya, staf di pintu masuk pada awalnya terkejut. Kemudian, dia melihat orang-orang jauh dan buru-buru membiarkan mereka masuk. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasakan kepalanya sakit setelah mereka memasuki kolisem. Raut mata penjaga, aku takut metode ini tidak akan bekerja besok. Kamu adalah Master Sekte Tang Sekte yang hebat. Apakah Anda pikir Anda bahkan tidak bisa melewati gerbang? Pejabat Star Luo Empire harus mengambil beberapa langkah juga. Saya tidak berpikir situasi kacau ini akan dibiarkan berlanjut. Tang Wulin diam-diam berjalan ke area istirahat dan menunggu. Tidak ada kursi kosong di kolisem. Selain panggung, ada beberapa kompartemen di kolisem kekaisaran. Salah satunya milik spirit pagoda. Zhang Geyang duduk di dalam kompartemen pagoda roh dengan ekspresi suram. Ekspresinya cukup keras. Gu Yuena duduk di sampingnya dengan ekspresi tenang. Zhang Geyang telah bertemu Enci kemarin. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia untuk mewakili kekaisaran di pertandingan ketiga ini. Tetapi dia ditolak oleh Enci. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Ya, dia sudah menderita kekalahan di bawah tangan Tang Wulin. Jika dia mewakili Star Luo Empire untuk bertarung lagi, orang-orang mungkin tidak akan bisa menerimanya. Ekspresi Zhang Geyang dingin. Dia praktis sudah pulih dari efek yang dideritanya kemarin. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah penurunan basis kultivasinya. Dia belum tidur sepanjang malam kemarin saat dia memikirkan rencana tandingan. Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Hanya ada satu cara. Bunuh Tang Wulin dan raih kembali roh jiwanya. Tang Wulin saat ini berada di basis budidaya 8 cincin dan dia memiliki semua jiwa roh yang dia butuhkan. Dengan kata lain, dia tidak akan bergabung dengan Thundercelap Netherfiend dalam waktu dekat. Meskipun dia tidak yakin trik macam apa yang telah dimainkan Tang Wulin untuk mengikatkan Thundercelap Netherfiend kepadanya, Zhang Geyang masih memiliki kesempatan. Jika dia bisa mendapatkan kembali Thundercelap Netherfiend dan membangun kembali kontrak sebelum Tang Wulin bisa bergabung dengannya, basis budidayanya dapat dipulihkan. Meskipun akan lebih sulit baginya untuk mencapai peringkat limit Douluo, dia setidaknya memiliki kesempatan. Karenanya, Tang Wulin harus mati. Dia hanya bisa mendapatkan kembali roh jiwanya setelah kematian Tang Wulin. Bahkan dengan duduk di sebelah Zhang Geyang, Gu Yuena bisa merasakan pikiran jahat yang mendalam di dalam dirinya saat ini. Dia punya dugaan bagus tentang alasan di balik pemikiran itu. Setelah dia tiba kemarin, dia tidak bertanya kepada Zhang Geyang tentang pertempuran arwah roh. Dia tidak akan membuka kembali luka-lukanya. Dia setidaknya harus menyelamatkan wajah Zhang Geyang. Namun, sepertinya dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketika dia sedikit menundukkan kepalanya, niat membunuh samar melintas di mata Gu Yuena. Jika seseorang menyentuhnya, seseorang itu harus mati dulu. Saat ini ada beberapa perubahan yang dibuat dengan alasan kompetisi. Dengan penjelasan komentator, aturan dan tradisi pertempuran Tuan Jiwa dibacakan kepada orang-orang. Emosi orang-orang berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Saat ini, apa yang paling ingin mereka ketahui adalah guru jiwa mana yang akan mewakili Kekaisaran Luo Bintang dalam pertempuran ini. Mereka bukan satu-satunya. Bahkan Shrek Six Monsters sedang menunggu dengan penuh semangat untuk jawabannya. Mereka telah melalui banyak masalah untuk mencapai kolisem dengan iring-iringan mobil. Ketika orang-orang tidak melihat sosok Tang Wulin, mereka telah menjaga iring-iringan mobil di sana selama setengah jam. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil masuk ke gedung di bawah pengawalan dari tentara kekaisaran. Orang seperti apa lawannya? Itu pasti bukan kepala sekolah Monster Academy. Enci sudah datang. Dia duduk di samping Kaisar Dai Tianling.
Dia terlihat sangat tenang. Di sisi lain Kaisar adalah Smiley Face Douluo yang ceria. Tidak heran dia ceria seperti ini. Dia telah menerima hadiah pertaruhannya beberapa saat yang lalu. Itu adalah kristal naga suci cerah yang nyata. Terlepas dari seberapa enggan Enchi hari ini, dia tidak bisa kembali pada kata-katanya pada pertaruhan yang disaksikan oleh Kaisar. Bab 1342, Kilin Douluo. Apa yang bisa lebih menyenangkan daripada penambahan harta yang ekstrim ke Tang Sek? Fatso. Beritahu Sekte Tuan Tangmu setelah ini bahwa aku masih menginginkan kesempatan untuk memasuki tanah berhargamu itu. Kalian dapat mengusulkan kondisi apapun yang Anda inginkan. Saya akan melakukan apa saja selama itu dalam kekuatan saya, kata Enchi dengan suara berat. Hu Jie meliriknya. Aku akan memberitahunya. Adapun persetujuan, itu akan sampai ke Sekte Master. Ngomong-ngomong, siapa yang dia lawan hari ini? Enchi menatapnya dan menunjukkan ekspresi misterius. Melihatmu telah memenangkan Bright Secret Dragon Crystal dariku kemarin. Lawan macam apa menurutmu aku akan mengatur untuk Sekte Mastermu? Sederhananya, dia tidak akan mendapat kesempatan sejak hari ini dan seterusnya. Bahkan 10% dalam 3 pertandingan terakhir. Oh, Hu Jie memecahkan buku-buku jarinya. Berapa banyak kesempatan yang kau katakan tentang Sekte Master kita kemarin? Apakah itu 20 atau 10? Tuan Sekte kita masih menang. Jika Anda mengatakan bahwa Sekte Master kami bahkan tidak memiliki peluang 10%, maka dapatkah saya membayangkan bahwa Sekte Guru kami memiliki peluang 80%? Sebenarnya saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, Pak Kepala Sekolah. Dalam firasat ilahi Anda, semuanya palsu. Prediksi Anda pasti akan terwujud. Hahaha. Otot-otot wajah Enchi berkedut ketika dia mendengar omelan Hu Jie. Dia membenci Zhang Geyang sampai ke inti hatinya. Meskipun Zhang Geyang telah kehilangan jiwa roh, kehilangannya tidak kalah dengan milik Zhang Geyang. Jika dia tidak terlalu percaya diri, tidak mungkin dia akan bertaruh dengan Tang Wulin kemarin. Tidak mungkin dia akan bertaruh dengan Bright Secret Dragon Crystal. Dia hanya membuat taruhan ketika dia tahu bahwa Zhang Geyang tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, siapa yang mengira bahwa hasil akhirnya akan tiba-tiba berubah? Tanpa ragu, pasti ada beberapa keberadaan rahasia di dalam Tang Wulin. Justru rahasia inilah yang menyebabkan dia kehilangan sepenuhnya. Namun, dia tidak tahu apa rahasia ini sampai sekarang. Namun, Enchi percaya bahwa semuanya tidak signifikan dalam menghadapi kekuatan absolut. Hari ini akan menjadi pertempuran Tuan Jiwa. Itu adalah bentrokan paling langsung antara guru jiwa. Mereka akan mengandalkan kekuatan murni. Dia tidak percaya bahwa Tang Wulin masih bisa menciptakan keajaiban dalam keadaan seperti itu. Selanjutnya, mari kita sambut para kontestan dari kedua belah pihak dalam pertempuran 5 dewa. Master Sekte Tang Wulin. Dan perwakilan kekaisaran kita, komentator membuat jeda yang disengaja. Dia menciptakan ketegangan dengan sengaja. Perhatian semua orang terfokus pada pintu masuk lainnya. Yang Mulia Kilin Douluo Tongyu. Stand penonton naik dengan riuh. Wajah tersenyum Douluo masih tersenyum riang sebelumnya. Tetapi senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Dia berbalik untuk melihat Enchi. Tongyu. Dia kembali. Giliran naga suci Douluo untuk tersenyum kali ini. Betul. Dia kembali. Tidak ada orang lain yang lebih cocok dalam pertandingan hari ini. Bukankah menurutmu begitu gemuk? The Smiley Face Douluo bahkan tidak peduli tentang Enchi memanggilnya Fatso lagi. Ekspresinya jelas masam pada saat ini. Dia tidak akan memiliki ekspresi seperti itu bahkan jika itu adalah Enchi yang secara pribadi berkelahi. Yang terburuk yang bisa mereka lakukan adalah kalah. Namun, Kilin Douluo berbeda. Seorang pria perlahan-lahan berjalan ke kolisem dari pintu masuk. Penampilannya sebenarnya cukup menyeramkan. Tingginya sekitar 2 meter dan dia memiliki tubuh yang sangat tangguh. Lengannya terutama terlihat karena lebih tebal di bagian paha daripada paha orang dewasa biasa. Ada sisik di lengan dan wajahnya yang telanjang. Sisiknya dari 5 warna. Itu adalah kerusuhan warna. Dia baru saja muncul. Tetapi dia segera memberi perasaan ganas. Warna matanya juga aneh. Salah satunya berwarna biru sedangkan yang lain berwarna merah.
Mata birunya tampak mampu membekukan jiwa orang lain sementara tampaknya ada nyala api yang menyala di dalam mata merah itu. Dibandingkan dengan Tang Wulin yang tampan dan ramping, ini bisa dibilang perbandingan antara pahlawan dan iblis. Qilin Douluo Tongyu. Ketika orang ini disebutkan, bahkan warga biasa pun pernah mendengar tentang dia. Orang ini juga alumni Monster Academy. Namun, tidak seperti siswa biasa dari Monster Academy. Orang ini benar-benar berubah menjadi monster. Jiwa bela diri bawaan Tongyu adalah jiwa bela diri tipe anjing. Kekuatan jiwanya sendiri kira-kira hanya di peringkat kedua. Itu bukan yang paling cocok untuk budidaya. Namun, kekuatan jiwanya masih terbangun. Keluarganya menyarankan agar dia menjadi Master Mesha di masa depan. Namun, Tongyu tidak setuju. Dia sangat bersemangat tentang legenda kepahlawanan tentang penganut jiwa sejak dia masih kecil. Dia bertekad untuk menjadi guru jiwa yang kuat. Kemudian, paruh pertama hidupnya adalah kisah yang menyentuh dan memberdayakan. Dengan keyakinannya yang teguh dan pengejaran yang tak kenal lelah, dia menanggung banyak kesulitan saat dia berkultivasi dan terus meningkatkan dirinya. Dia akhirnya berhasil lulus ujian masuk dan memasuki Akademi Guru Jiwa Utama dan menerima pendidikan guru jiwa formal. Dia telah melakukan 2 kali upaya daripada orang lain hanya untuk mengikuti jejak semua orang. Dia bekerja keras dalam kultivasinya setiap hari. Namun, karena bakat alaminya yang sedikit, hasil kultivasinya tidak memuaskan. Ketika dia lulus dari Akademi Jiwa Primer, dia bahkan tidak berhasil lulus ujian kelulusan. Dia bahkan tidak bisa mencapai basis budidaya 2 cincin. Ini banyak berdampak pada Tongyu. Selain itu, seorang gadis yang ia cintai pada waktu itu telah menolaknya dan terhubung dengan siswa lain yang berhasil masuk ke Akademi Master Jiwa Menengah. Dalam kemarahan, Tongyu pergi ke ekstrim. Yang terjadi setelah itu adalah skenario yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Yang ekstrim yang dipilih Tongyu adalah bunuh diri dengan mengonsumsi racun. Dia mengkonsumsi insektisida di rumahnya dan telah mengambil dosis yang besar saat dia sedang menggunakannya. Ketika keluarganya menemukan dia sudah tidak sadarkan diri dengan busa di mulutnya. Mereka berhasil mengirimnya ke rumah sakit. Tetapi para dokter mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak bisa membantu. Namun, pemandangan aneh muncul tepat ketika keluarganya mulai mengatur urusan pemakamannya. Sisik mulai tumbuh di tubuh Tongyu. Auranya juga berubah. Lalu, dia bangun. Tongyu menjadi orang yang diam setelah dia bangun. Namun, kekuatannya telah meningkat pesat dalam sekejap. Dia langsung meningkat dari basis budidaya di bawah 2 cincin menjadi basis budidaya 3 cincin. Ini sudah merupakan hasil yang luar biasa pada usianya saat itu. Namun, penampilan luarnya sangat berubah. Dia tampak berotot dan sisik menutupi kulitnya. Sisiknya beragam warna. Itu membuatnya tampak sangat mengerikan. Orang biasa akan berpikir bahwa dia adalah monster pada pandangan pertama. Bahkan keluarganya mengira begitu. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia mengasingkan diri di kamarnya dan berkultivasi. Penolakan dari dunia luar perlahan-lahan memunculkan kepribadiannya yang kesepian dan disengaja. Ini berlanjut selama bertahun-tahun sampai dia ditemukan dan dibawa pergi oleh Monster Academy. Menurut penyelidikan Monster Academy, jiwa bela dirinya telah bermutasi setelah ia mencoba bunuh diri dengan mengonsumsi racun. Garis keturunan yang lebih kecil secara proporsional dalam jiwa bela dirinya telah terbangun. Itu bisa dianggap sebagai kebangkitan kedua jiwanya. Setelah peringkat, jiwa bela diri dianggap sebagai binatang ilahi purba. Qilin, meskipun telah terbangun, itu tidak murni karena representasi yang sangat lemah dalam garis keturunan aslinya. Campuran garis keturunannya adalah apa yang menyebabkan perubahan penampilan luarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Dia tetap tinggal di Akademi Monster setelah insiden dan berkultivasi di sana. Kesempatan seperti itu tidak mudah baginya. Dia melakukan banyak upaya dalam kultivasinya. Peningkatannya berlangsung cepat di bawah bantuan sumber daya Monster Academy yang luar biasa. Dia mulai muncul secara mencolok dalam beberapa tahun. Dia secara bertahap menjadi salah satu anggota terkemuka generasi muda Monster Academy. Pada saat itu, kekurangan dalam kepribadiannya mulai terlihat juga. Dia hampir memukul teman sekelasnya hingga mati dalam sesi sparring tertentu.
Dia dihukum berat oleh akademi. Setelah itu, dia menjadi lebih diam. Dia menjaga dirinya sendiri dan berkultivasi sepanjang hari. Ketika dia berusia 24 tahun, dia menjadi gelar Douluo. Dia menjadi Hyper Douluo pada usia 32. Jika cerita berakhir di sini, itu akan menjadi kisah yang menyentuh dan memberdayakan tentang pertumbuhan. Namun, bahkan yang hebat terjadi pada Qilin Douluo ini di kemudian hari. Kebencian adalah sifat buruk yang mengakar dalam ingatannya. Dia tidak pernah bisa melupakan kejadian yang membuatnya bunuh diri bertahun-tahun yang lalu. Ketika dia menjadi Hyper Douluo, dia menemukan gadis yang telah meninggalkannya saat itu. Gadis itu sudah menikah dan punya anak. Namun, Qilin Douluo menyiksa dan akhirnya membunuhnya dan dia bahkan membuat anaknya menonton. Selain itu, dia tidak punya niat untuk menutupi tindakannya. Setelah dia melakukan tindakan ini, dia pergi ke pihak berwenang dan menyerahkan diri. Menyerahkan diri adalah tindakan yang patut dipuji. Tetapi kebenarannya terlalu keji. Dia telah membunuh seorang ibu, di depan anaknya sendiri. Ini terlalu kejam. Anak itu juga trauma dengan kejadian itu dan kehilangan kewarasannya. Tidak ada perkembangan dramatis dari seorang anak yang bersumpah untuk membalaskan dendam ibunya. Namun, Tong Yu sudah menjadi ahli Hyper Douluo peringkat pada waktu itu. Pada tingkat ini, otoritas biasa sedikit tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Masalahnya diserahkan ke Monster Academy pada akhirnya. Tugas akademi bukan hanya tentang mendidik seseorang. Itu harus berperan dalam pembentukan seseorang juga. Tanpa ragu, tindakan Tong Yu adalah noda besar untuk Monster Academy. Bab 1343, 9 Cincin Jiwa Merah. Sebagai Presiden Monster Academy, Enchi marah. Jadi dia secara pribadi membawa Tong Yu kembali ke Monster Academy untuk dieksekusi. Tong Yu tidak menolak dari awal sampai akhir. Dia mengizinkan Enchi untuk membawanya kembali ke akademi dan menjawab semua pertanyaan sesuai selama interogasi. Enchi mendapati dirinya agak ragu-ragu. Tindakan mengolah Hyper Douluo sangat sulit. Selain itu, Tong Yu telah ditugaskan untuk bekerja di alma maternya setelah lulus. Meski begitu, masalah itu tidak bisa dibiarkan tidak terjawab. Setelah berkonsultasi dengan pemerintah dengan cermat, sebuah kompromi diputuskan untuk hukuman Tong Yu. Setiap pembangkit tenaga listrik dengan basis budidaya judul Douluo dan di atasnya akan diberikan sejumlah kelonggaran. Namun, kejahatan Tong Yu tercela. Jadi dia dijatuhi hukuman 50 tahun penjara dan dilarang memiliki baju perang selama sisa hidupnya. Selain itu, ia dilarang meninggalkan Monster Academy kecuali diberi izin khusus oleh akademi. Sudah 37 tahun sejak hari pemenjaraannya dimulai. Tong Yue hampir berusia 70 tahun. Di seluruh akademi monster, Enchi sendiri mampu memanfaatkannya. Dia dianggap sebagai wali tersembunyi yang disembunyikan di sudut paling gelap Monster Academy. Bahkan di antara para siswa Monster Academy, sedikit yang menyadari keberadaannya. Enchi punya tuntutan keras untuk Long Yue. Dia sangat ketat ketika harus menjaga emosinya terkendali. Sebagian besar karena insiden yang disebabkan oleh Tong Yue beberapa dekade yang lalu. Semuanya juga membuat publik tidak puas. Pernah ada pawai skala besar dilakukan untuk meminta eksekusi Qilin Douluo. Pada akhirnya, dia hidup karena jaminan pemerintah dan Monster Academy. Dengan demikian, para penonton di peron marah ketika mereka mendengar komentator memanggil nama Qilin Douluo Tong Yu. Keluar, pembunuh. Mengapa kita membiarkan si pembunuh mewakili kerajaan kita? Apa haknya? Bunuh dia, bunuh dia. Suara naik satu demi satu. Sekaligus, seluruh kolisem tampaknya berubah menjadi paduan suara pelecehan. Tang Wulin, yang berdiri di pintu masuk sisi lain, tidak bisa menahan perasaan tertegun. Dia tidak tahu siapa Qilin Douluo. Tetapi dia mengerti betul bahwa sama sekali tidak ada jejak orang ini dalam analisis Smiley Face Douluo tentang kemungkinan lawan. Namun, Tang Wulin dapat mengetahui dari tanggapan audiensi bahwa Qilin Douluo terkenal tetapi terkenal karena reputasinya yang buruk. Bagaimana mungkin Kekaisaran Bintang Luo memilih orang seperti lawan Tang Wulin? Di peron, Dai Tianling mengerutkan kening dalam-dalam.
Dia menoleh ke samping dan melihat ke arah Enci. Tetapi tatapannya sudah dipenuhi dengan ketidakpuasan. Ini adalah pertempuran 5 dewa. Ini adalah medan pertempuran untuk pertempuran 5 dewa. Ini adalah representasi kekaisaran melalui pertempuran. Betapa tidak pantas mengirimkan seorang penjahat untuk mewakili kekaisaran. Namun, Enci telah melakukannya. Dai Tianling tiba-tiba merasa seolah-olah dia terlalu percaya pada gurunya. Ada masalah sehari sebelumnya. Tetapi gurunya masih mengizinkan Tong Yue untuk terlibat dalam pertempuran hari ini. Bahkan jika Star Luo Empire menang, kekaisaran masih akan kehilangan prestise. Seberapa sinis mengirim penjahat untuk mewakili kekaisaran dan meraih kemenangan. Yang mulia, Tong Yue telah menunggu kesempatan selama ini. Peluang hari ini terlalu penting baginya. Saya bersedia menjadi penjaminnya. Dia tidak akan pernah mempermalukan kekaisaran setelah kompetisi hari ini berakhir. Dia telah menunggu hari ini selama 37 tahun. Saya satu-satunya yang mengerti pemikirannya. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Saya bersedia menanggung segala bentuk hukuman untuk acara hari ini. Enci telah meninggalkan kursinya dan berbicara dengan sungguh-sungguh di atas lutut yang tertekuk di hadapan Dai Tianling. Meskipun Dai Tianling tidak memahaminya, ekspresinya sedikit rileks ketika melihat Enci berlutut di hadapannya. Dia buru-buru membantu Enci berdiri. Jangan lakukan itu, Guru. Saya percaya Anda kalau begitu. Terima kasih, Yang Mulia. Enci menoleh dan melihat ke Kolisem. Orang yang wajahnya tertutup sisik adalah Qilin Douluo Tongyu. Dia berpikir dalam hati. Lepaskan dan lakukan apa yang ingin kau lakukan. Nak, ada sisik di wajah Tongyu. Tapi tatapannya tetap sangat tenang. Dia sudah mengalami situasi yang mirip dengan 1000 tuduhan Fingers dekade yang lalu. Hari ini sangat penting baginya. Dia sudah lama menunggu kedatangan hari ini. Segala sesuatu di luar tidak penting sekarang. Dan dia memblokir suara-suara kutukan. Dia berjalan maju dengan langkah besar menuju arena saat dia menatap lawan yang berdiri di sisi berlawanan dari Kolisem di kejauhan. Perisai pelindung diangkat untuk memotong suara-suara dari dunia luar dan mata Qilin Douluo menjadi sangat dingin. Tang Wulin juga naik ke arena. Lawan menahan auranya, sehingga Tang Wulin tidak bisa mendeteksi tingkat basis kultivasi lawan. Namun, dia bisa mengatakan bahwa lawannya tentu bukan orang yang sederhana. Dipengaruhi oleh emosi orang banyak, komentator itu tidak berani bicara terlalu banyak tetapi segera mengumumkan dimulainya pertandingan hari itu. Tong Yue tidak segera menyerang. Dia pertama-tama mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan ke langit. Di bagian dalam perisai pelindung, seseorang tidak bisa mendengar apapun dari dunia luar. Tetapi orang-orang di luar bisa mendengar setiap suara dari dalam. Teriakan panik Tong Yu seperti deru berkecamuk dari 100 harimau. Dia telah berhasil menekan suara 100.000 orang di kerumunan. Jiwanya berdering kemudian bermanifestasi dari bawah kakinya. Tang Wulin merasakan hawa dingin ketika dia melihat bahwa cincin jiwa ini berwarna merah. Memang, semua cincin jiwanya berwarna merah. Sebanyak 9 cincin jiwa merah naik berturut-turut. Dengan cepat mengangkat auranya berulang kali. Merah mewakili basis budidaya 100.000 tahun. Sejauh yang diketahui Tang Wulin, sama sekali tidak ada yang bisa memiliki 9 cincin jiwa 100.000 tahun. Benar-benar tidak bisa dipercaya. 900.000 cincin jiwa menandakan bahwa dia memiliki setidaknya 18 keterampilan jiwa. Seberapa tangguh pria ini? Tidak hanya itu, Tang Wulin bisa tahu bahwa ada sedikit kepahitan di raungan Tong Yu. Rasanya seolah dia ingin mengekspresikan semua emosi di hatinya melalui teriakan yang mengamuk. Tanpa sepengetahuan Tong Yu sendiri, ekspresi kerumunan berubah ketika mereka melihat cincin jiwa berwarna darah naik dari tubuhnya. Penonton tenang. Banyak orang yang duduk di platform utama mengalami perubahan ekspresi. Di dalam kotak, Zhang Geyang tertegun sejenak pada awalnya. Lalu dia bertepuk tangan dan tertawa keras. Sangat baik, Qilin Douluo Tong Yu. Aku benar-benar tidak menyangka orang seperti itu disembunyikan di Monster Academy. Fakta bahwa ia mengungkapkan senjata rahasia seperti ini menunjukkan Enci benar-benar tidak ada upaya dalam pertempuran 5 dewa ini. Sebenarnya itu hal yang baik. Gu Yuena tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi hanya memandang dingin sebagai pengamat.
Meskipun Zhang Geyang tertawa, dia mengungkapkan ekspresi iri ketika dia melihat 9 cincin jiwa merah darah di tubuh Qilin Douluo. Iya, tanpa ragu, ini adalah pengejaran terbesar dalam kehidupan guru jiwa. Bahkan limit Douluo mungkin belum tentu memiliki 9 cincin jiwa merah. Namun dia memilikinya. Apakah itu berarti bahwa orang ini sudah mencapai pangkat limit Douluo? 37 tahun yang lalu, pria itu sudah menjadi Hyper Douluo. Hampir 4 dekade telah berlalu dan cincin jiwanya terangkat menjadi merah dengan metode yang tidak diketahui. Jadi, apa basis kultivasinya? Dia telah tumbuh secara signifikan dalam 37 tahun. Mungkinkah dia adalah limit Douluo kedua di Kekaisaran Bintang Luo? Pikiran itu melintas di benak hampir semua orang di kerumunan. Dia adalah seorang pembunuh. Tetapi dia telah dipenjara selama 37 tahun. Jika dia sudah menjadi limit Douluo dan kekuatannya bisa dikendalikan, maka bisakah dia dimaafkan? Pendapat dari beberapa orang di kerumunan mulai goyah. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang mengadvokasi kekuasaan. Dia adalah limit Douluo. Dia akan menjadi vital bagi negara manapun. Tidak ada limit Douluo di seluruh Kekaisaran Dou Spirit dan bahkan di Federasi Douluo hanya ada beberapa. Jika Star Luo dapat memiliki satu lagi batas Douluo, maka itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan kemampuan keseluruhan kerajaan Luo Star dengan selisih yang besar. Bab 1344 Domain 5 Elemen. Namun demikian, dapatkah dia benar-benar dimaafkan atas kejahatan yang telah dilakukannya? Ekspresi Tang Wulin sudah berubah sangat khusyuk, dan ia melepaskan jiwa bela dirinya. Cincin jiwanya muncul. Cincin jiwa hijau emas dan oranye emas tetap sama menariknya dengan sebelumnya. Namun, dia merasa bahwa dia didominasi oleh 9 cincin jiwa merah lawannya. Tang Wulin menyadari bahwa pria di depannya mungkin bisa menjadi lawan paling kuat yang pernah dia lawan. Faktanya, tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan orang ini di sini. Dia bahkan curiga bahwa kemampuannya sudah melebihi Enci. Suara raungan mengamuk melonjak dan bergema. Tatapan Tong Yu sudah bergeser dan mendarat di wajah Tang Wulin sekali lagi. Sisik di wajahnya dan matanya yang berbeda, merah dan biru, membuatnya tampak garang. Tidak ada pertukaran kata. Tong Yue pindah di saat berikutnya. Tiba-tiba, sisik di tubuhnya membesar sementara sosoknya tumbuh lebih dari 3 meter. Dia menerkam langsung ke Tang Wulin dengan kehendak gigih bersama dengan 9 cincin jiwa berwarna darah di tubuhnya. Tang Wulin bisa dengan jelas melihat pancaran 5 warna naik dari tubuhnya. Cahaya intens itu sedikit menyilaukan mata. Itu bahkan lebih mengerikan ketika ruang di sekitarnya mulai melengkung ketika 5 lampu muncul secara bersamaan. Rasanya seolah-olah ada 5 elemen yang melonjak ke arah Tang Wulin. Namun, bahkan Tang Wulin merasa sulit untuk menganalisis apa 5 jenis elemen itu. Apa itu tadi? Domain. Wilayah spiritual. Apakah dia seorang limit Douluo? Ini adalah pikiran pertama yang muncul dalam pikiran Tang Wulin. Dia sadar bahwa dia akan menghadapi lawan yang kuat dalam pertempuran hari ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa lawannya adalah limit Douluo. Dia tidak akan memiliki kesempatan sekecil apapun melawan limit Douluo. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan kondisi pikirannya. Tang Wulin tahu bahwa dia seharusnya tidak menahan diri sama sekali pada hari ini. Itu akan menjadi prestasi bahkan jika dia bisa menahannya untuk sesaat lagi. Alih-alih mundur, dia maju. Dia maju selangkah dan menginjak tanah dengan keras. Dalam sepersekian detik, sisik emas muncul di seluruh tubuhnya dan dia membengkak hingga 3 meter. Dia telah melepaskan tubuh naga emas. Roar. Mendengar deru, 8 cincin jiwa di tubuhnya berubah menjadi 6 cincin jiwa emas. Cincin jiwa emas pertama, ketiga dan keempatnya diterangi secara bersamaan. Cincin pertamanya melepaskan tubuh naga emas sementara yang ketiga melepaskan Golden Dragon Roar dan cincin keempat melepaskan domain naga emas. Dia telah melepaskan 3 keterampilan jiwa Golden Dragon King-nya yang hebat dalam sepersekian detik. Tubuh Qilin Douluo Tong Yu hanya berhenti sejenak setelah roar naga emas. Sepertinya itu hampir tidak mempengaruhi dirinya. Dia tiba di depan Tang Wulin dan mengayunkan tinjunya ke arahnya. Tang Wulin bisa merasakan seolah-olah semua yang ada di sekitarnya membeku. Itu benar-benar mustahil untuk dihindari.
Dia hanya bisa menahan serangan dengan mengangkat tinjunya untuk memblokir tinju lawan. Ledakan. Kekuatan lawan tidak sekuat yang dia bayangkan. Tetapi dikombinasikan dengan bentuk energi yang unik. Pukulan lawan terasa seperti pusaran yang menarik energinya sebelum membubarkannya. Apa itu tadi? Setelah tabrakan, Tang Wulin tiba-tiba tercerahkan. Kekuatan lawan bukan dari elemen tradisional, tetapi terdiri dari 5 elemen dalam urutan logam, kayu, air, api, dan tanah. Dari unsur-unsur ini, air, api, dan tanah adalah yang agak konvensional sedangkan logam dan kayu sangat jarang. Kelima elemen ini saling berinteraksi dan saling melengkapi untuk menghasilkan bentuk energi lain. Jiwa bela diri lawannya pastilah 5 elemen kilin. Setelah tabrakan hebat, Tang Wulin tersandung mundur oleh 3 langkah. Sedangkan tubuh kilin Douluo Tong Yu hanya terguncang sejenak. Tampaknya kilin Douluo lebih unggul. Namun, Tang Wulin merasa seperti beban telah terangkat dari hatinya setelah itu. Lawan itu bukan limit Douluo. Menilai dari kemampuannya, dia paling banyak dari standar Hyper Douluo. Selain itu, dia sekitar tingkat master jiwa peringkat 95 yang baru saja memasuki peringkat Hyper Douluo. Jika itu masalahnya, dia masih akan memiliki peluang dalam pertempuran ini. Tong Yu mengecam Tang Wulin dengan pukulan. Dia menolak untuk membuat konsesi begitu dia berada di atas angin. Tangan kirinya melambai di udara dan menyulap cahaya 5 warna yang menutupi Tang Wulin sekaligus. Tang Wulin bisa merasakan kekuatan jiwanya bocor hebat seolah-olah lawannya menyerap kekuatan jiwanya melalui cahaya 5 warna. Pukulan lawan sudah ditujukan untuknya sekali lagi. Dia mendengus menghina. Tang Wulin menolak untuk menghindar. Bukannya mencerminkan pukulan dengan tinju kanannya sendiri. Cakar naga emasnya terkepal erat sementara raungan naga api bergema di seluruh adegan. Tampaknya seekor naga raksasa muncul dari punggung Tang Wulin sebelum akhirnya mencapai lengan kanannya. Itu adalah naga emas melambung ke surga. Boom! Tang Wulin mundur 3 langkah sekali lagi. Sementara kekuatan jiwa lawan dipulihkan dengan cepat di bawah pengaruh Five Elements domainnya. Cincin jiwa pertama di tubuhnya berkilau. Bayangan hantu kilin yang sangat besar muncul dari belakang punggungnya. Lengan kanan Tong Yu membengkak tiba-tiba. Sisik muncul di kulitnya tampak hampir seperti didorong keluar dari bawah dagingnya. Geraman yang dalam datang dari bagian dalam tulangnya. Itu adalah lengan kilin. Basis kultivasi Tang Wulin lebih rendah dari lawannya. Tetapi ia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Sementara itu, ia mengganti cincin jiwanya. Mengubahnya kembali menjadi 8 cincin aslinya. Cincin jiwa ketiganya berkilau dan sebuah lingkaran cahaya menyebar dari bawah kakinya. Pada saat yang sama, lengan kanannya bengkak saat dia mengayunkan cakar naga emasnya. Itu adalah Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Bayangan cakar raksasa muncul dari udara tipis tanpa peringatan. Sinar 5 warna yang dipancarkan dari kilin Douluo Tong Yu Kilin Am terkondensasi menjadi bentuk kilin sebelum bertabrakan dengan Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Golden Dragon Nirvana Divine Claw lahir dari Golden Dragon Dreadclaw. Jadi ia juga memiliki kekuatan Das Gold Dreadclaw Bear. Itu hampir serangan paling tajam di dunia seluruh jiwa binatang. Dengan demikian, bahkan lampu 5 warna 5 elemen kilin diiris dan dibubarkan sebagai hasilnya. Kekuatan ledakan meledak dalam sekejap mata sementara pancaran 5 warna tersebar. Cakar hantu telah tiba di depan wajah Tong Yu seperti yang diharapkan. Cincin jiwa ketiga di tubuh Tong Yu berkilau. Dia mengangkat lengan kirinya untuk menyulap perisai besar yang sepenuhnya terbuat dari sisik dan menggunakannya untuk menjaga bagian depannya. Boom! Tong Yu tersandung mundur oleh 2 langkah dari pemogokan. Namun, cincin jiwa berwarna darah di tubuhnya bersinar lebih terang. Dia memegang perisai dengan tangannya. Tubuhnya tiba-tiba menerobos penghalang suara dalam sepersekian detik dan dia menyerang Tang Wulin. Menciptakan ledakan sonik. Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kanannya. Finesse of the Blue Silver Emperor melonjak keluar dari tubuhnya seperti segerombolan lebah dan dikombinasikan dengan kekuatan Raja Naga Emas. Dia melepaskan Blue Emperor Dragon Soars ke surga. Suara ledakan keras terdengar sekali lagi. Tang Wulin mundur sementara Tong Yu berhenti bergerak. Tong Yu jelas bisa merasakan kekuatan hisap yang kuat datang dari tanah. Sangat melemahkan domain 5 elemennya.
Apa itu tadi? Itu adalah Blue Silver Golden Array yang sudah lama tidak digunakan Tang Wulin. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya dan ciri khasnya adalah pengupasan elemen. Five Elements Domain milik Tong Yu mampu menghilangkan energi lawan untuk penggunaannya sendiri. Sehingga dia bisa dikatakan merugikan orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Blue Silver Golden Array dari Tang Wulin dapat dianggap merusak orang lain, tetapi tanpa manfaat untuk dirinya sendiri. Dia telah meluncurkan domain kali ini dengan harapan akan melemahkan Tong Yu. Tong Yu mendengus dingin. Dia meraung sekali dan mengangkat tangan kanannya untuk menarik udara ke arah Tang Wulin. Cincin jiwa merah keduanya bersinar. Sebuah tangan besar yang berkilauan dengan sinar 5 warna tiba-tiba muncul di daerah sekitar Tang Wulin dan segera menangkapnya. Itu adalah Five Elements Grip. Itu juga datang dari cincin jiwa keduanya. Tangan raksasa lain muncul, membentuk tinju yang tanpa ampun memukul Tang Wulin. Itu menghasilkan tabrakan 5 elemen. Bagian paling menakutkan tentang serangan Tong Yu adalah bahwa mereka semua memiliki kekuatan 5 elemen. 5 elemen membantu generasi satu sama lain dalam dirinya tetapi membatasi satu sama lain ketika digunakan pada lawan. Itu adalah sensasi yang tidak menyenangkan yang membuatnya sangat sulit bagi Tang Wulin untuk menetralkan dengan basis budidayanya. Ini juga asalkan itu terjadi pada seseorang dengan kemampuan fisik Tang Wulin. Tubuh orang normal akan hancur jauh lebih awal. Tang Wulin mendengus teredam. Dia hanya berhasil melepaskan tubuh naga emas mendominasi setelah menderita tabrakan 5 elemen. Sisik di tubuhnya berkilauan dengan cepat. Tubuhnya tidak hancur oleh tabrakan karena pembatasan grip 5 elemen. Namun, dia masih sangat terguncang dari serangan itu terutama dengan infus kekuatan elemen 5 lawan. Itu melemahkan basis budidayanya seperti belatung yang masuk ke tulangnya. Apa yang harus dia lakukan? Tang Wulin diberikan benar-benar tak berdaya pada saat itu. Dia benar-benar didominasi oleh lawan. Ini karena perbedaan antara basis budidaya mereka. Perbedaan besar antara kekuatan jiwa mereka membuatnya sulit bagi keterampilan jiwa Tang Wulin untuk menyaingi lawannya. Bab 1345, Api 5 Elemen. Cincin jiwa ke-6 Tang Wulin berkilauan. Dia tidak punya pilihan selain memimpin dan menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Bentuk bersinar bunga merah muda besar muncul di punggungnya. Blue Silver Golden Array sudah menghilang begitu Tang Wulin ditinju. Namun, 5 elemen yang mengelilingi Tong Yu termasuk grip 5 elemen yang menggenggam Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi percikan cahaya yang melonjak ke tubuh Tang Wulin setelah bunga muncul. Kekuatan dari 5 elemen milik alam. Sehingga akan dipengaruhi oleh Devor Heaven and Earth juga. Dengan Devor Heaven dan bantuan bumi, aura Tang Wulin terangkat secara substansial. Tubuhnya bergetar sedikit untuk berjuang bebas dari grip 5 elemen. Mengandalkan kekuatan hisap yang dihasilkan dari kombinasi Tremor Burst Golden Dragon dan Devor Heaven and Earth. Sayap emas di belakang punggungnya membentang dan mengepak dengan keras. Dia mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan untuk pertama kalinya. Itu adalah lalat Kaisar Naga Biru. Keterampilan fusi jiwa darah ini adalah salah satu alat terhebat Tang Wulin ketika terlibat dalam situasi yang lebih menantang. Kecepatan serangannya sekarang bahkan melebihi tabrakan Kilin Shield sebelumnya. Sepasang Golden Dragon Claws maju ke depan. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi fatamorgana cahaya di langit. Dia tiba sebelum lawannya hampir seketika. Emosi Tong Yu tampaknya berhenti sekali lagi. Sepasang mata merah biru tiba-tiba meledak dengan kilau menyilaukan. Dua sinar cahaya melesat keluar dari matanya dan bertautan di langit untuk menghalangi serangan Tang Wulin. Itu adalah perpaduan antara es dan api. Apa yang akan terjadi ketika kedua atribut yang sama sekali berbeda ini bergabung bersama? Beberapa waktu lalu, Tang Wulin tidak pernah mengalami situasi seperti itu ketika dia berada di mata terpolarisasi Ichevire. Tetapi dia menghadapinya pada hari ini. Boom! Terdengar tabrakan keras. Lalat Kaisar Naga Biru Tang Wulin secara paksa terhenti. Tubuh Tong Yu sudah berada di atas kepala Tang Wulin. Cincin jiwa pertama Tong Yu berkilauan dan dia melepaskan lengan Kilin lagi. Perbedaannya adalah, kali ini, lengan Kilinnya terbakar dengan 5 warna api. Itu adalah api elemen. Setiap cincin jiwa 100.000 tahun dapat memasok 2 keterampilan jiwa dan Tong Yu berada di tengah-tengah menampilkan titik ini kepada Tang Wulin.
Sungguh menakutkan bahwa setiap cincin jiwanya memiliki tingkat 100.000 tahun. Ledakan. Tang Wulin terbanting ke tanah begitu keras hingga tubuhnya menghantam lubang besar di lantai kolisem. Meskipun kekuatan kelima elemen itu sangat lemah oleh Devor Heaven and Earth, serangan itu masih berhasil memukul Tang Wulin ke tanah. Pemenang dan pecundang sudah ditentukan di mata hadirin. Tong Yu tidak berpikir begitu. Ketika serangannya mendarat di tubuh Tang Wulin, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh lawannya sangat lentur sementara juga sangat kuat dan kaku. Kelembutan menetralkan sebagian kekuatan Tong Yu dan kekuatan dan kekakuan Tang Wulin mengejutkannya. Dia sangat heran bahwa dia terhenti di udara. Jadi dia tidak bisa terus mengejar dan menyerang sejenak. Apa itu tadi? Tang Wulin, setelah dihancurkan ke dalam lubang yang dalam, tidak langsung berdiri. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengalami transformasi. Blue Silver Kaisar Vines yang sangat besar melonjak seperti sekawanan lebah. Tang Wulin menghilang, meninggalkan tanaman merambat seperti naga emas biru yang tak terhitung jumlahnya saat mereka melilit Tong Yu. Itu adalah transformasi Blue Silver Overlord Dragon dan avatar Blue Silvernya. Tanaman merambat itu terjalin satu sama lain di langit seperti naga raksasa. Di panggung tontonan, Zhang Geyang duduk tegak hampir seketika setelah menyaksikan adegan itu. Dia berpikir bahwa itu adalah Thundercelap Netherfin miliknya. Jika Tang Wulin benar-benar menyatu dengan Thundercelap Netherfin sebagai roh-rohnya, dia tidak akan dapat mengambil kembali jiwa rohnya bahkan jika dia akan membunuh Tang Wulin. Dia lega ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu hanya tanaman merambat. Tetapi dia juga mengerutkan kening pada saat yang sama. Tanaman merambat itu ditutupi sisik emas biru dan tidak lagi tampak seperti tanaman sama sekali. Ujung setiap sulur memiliki aura keagungan dan tampaknya memiliki bentuk kepala naga yang samar. Dalam sekejap mata, tanaman merambat yang naik dan membungkus diri di sekitar tubuh Kilin Douluo Tong Yu. Api 5 elemen pada tubuh Tong Yu bersinar terang dalam upaya untuk membakar tanaman merambat. Namun, timbangan pada tanaman merambat sangat sulit. Meskipun tanaman merambat dipengaruhi oleh api, mereka masih berkelok-kelok di sekitar tubuhnya. Sementara itu, cincin jiwa kelima di tubuh Tong Yu berkilauan. 5 bola emas, hijau, biru, merah, dan kuning yang bersinar tiba-tiba mengembun di sekitar tubuhnya sebelum meledak ke ruang di sekitarnya. Itu 5 elemen standarnya. Ada suara ledakan keras. Dalam sepersekian detik, 5 elemen dari 5 atribut menyelesaikan proses fusi dan dibentuk menjadi badai 5 elemen. Itu meniup tanaman anggur Kaisar Blue Silver yang mendorong diri mereka sendiri ke Tong Yu. Tong Yu menggenggam kedua tangannya di depan tubuhnya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Sebuah saber 5 warna muncul di genggamannya dan dia menusukkannya langsung ke inti tanaman anggur Blue Silver Emperor di bawahnya. Itu adalah keterampilan jiwa keenamnya. 5 elemen ilahi saber besar. Udara yang sangat bengkok ketika melewati Grid 5 Elements Divine Saber. Efek generasi dan pembatasannya terasa tak terkalahkan. Sosok Tang Wulin muncul sekali lagi dari pusat tanaman anggur Kaisar Blue Silver. Dia memiliki ekspresi serius, seolah seluruh keberadaannya telah memasuki kondisi pikiran yang unik. Tangan kanannya terkepal erat. Dia mengambil langkah ke depan dan mengeluarkan tinjunya seperti pukulan lambat. Seketika, flare emas muncul dari tubuhnya. Sulit untuk menggambarkan intensitas api dalam kata-kata. Aura Tang Wulin tumbuh secara eksponensial lebih besar. Meskipun penampilan luarnya tidak banyak berubah. Pada titik ini, bahkan Tong Yu bisa merasakan bahwa dia bertarung melawan persona yang kuat yang dia tidak bisa tidak patuhi meskipun garis keturunan binatang ilahi Kilin. Sebuah lampu emas penghalang menyebar dari Tang Wulin. Tinju Tang Wulin membesar dengan cepat saat cahaya keemasan menyinari padanya. Itu adalah jalur raja. Boom! Energi itu mendatangkan malapetaka sehingga Tong Yu terlempar ke udara sekali lagi. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Tang Wulin. Beberapa potongan sisik naga emasnya telah dipotong terbuka. Tetapi dia tetap berdiri di sana. Ini adalah bagian yang dominan dari jalur raja. Kecuali Tang Wulin terbunuh, dia tidak akan pernah mundur setengah langkah. Pohon anggur Blue Silver Emperor yang tak terhitung jumlahnya naik dari bawah. Setiap pokok anggur mirip dengan tombak. Mereka saling terkait di udara secara instan dan menyerbu ke arah Tong Yu.
yang diledakkan ke udara oleh Tang Wulin. Itu adalah versi Blue Silver Emperor dari Thousand Accusing Fingers. Bintang Luo Coliseum yang luar biasa hening sekarang. Termasuk penonton di luar tameng pelindung. Karena perhatian semua orang terpusat pada kompetisi. Sejak awal pertandingan, Tang Wulin dan Qilin Dou Luo Tongyu telah terlibat dalam pertarungan satu sama lain. Tak satu pun dari mereka menahan bahkan untuk sedikit saat mereka menyerang tanpa berhenti. Melanjutkan serangan mereka. Sepertinya Tang Wulin dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk sesaat. Tetapi dia berhasil mendapatkan kembali kestabilannya dengan cepat. Ini menandakan bahwa kemampuan bertarungnya saat ini sudah bisa menyaingi Hyper Dou Luo Reng Tongyu tidak diragukan lagi. Selain itu, pertempuran antara dua orang ini benar-benar luar biasa. Segala macam suar dan pancaran 5 warna muncul dari tubuh Tongyu sementara aura Raja Naga Emas yang meledak dari Tang Wulin juga melengkapi sosok pendukungnya yang tak tertandingi seolah-olah dia mengenakan baju besi emas. Di mata banyak penonton wanita, Tang Wulin tampak seperti pahlawan yang bertarung melawan iblis. Mereka jatuh cinta ketika melihatnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang awam menonton untuk kesenangan dan para ahli menonton untuk pengalaman. Di panggung, banyak orang, termasuk guru jiwa dengan basis kultivasi yang kuat, merasa bingung. Wajah tersenyum Dou Luo merasa heran saat Qilin Dou Luo Tongyu tidak tampak sekuat yang dia bayangkan. Dia memiliki perubahan wajah ketika dia tahu bahwa lawan Tang Wulin adalah Tongyu. Pertama, Tongyu memiliki sejarah kejahatan brutal. Jadi kepribadiannya pasti cacat dan dia mungkin bisa menumpangkan tangan pembunuh pada Tang Wulin. Kedua, itu karena setiap penguasa jiwa dari ordo tertinggi di Kekaisaran Luo Bintang menyadari keberadaan pria ini. Ini karena Qilin Dou Luo adalah pembangkit tenaga listrik dengan kemungkinan budidaya tertinggi untuk membatasi peringkat Dou Luo. Dia dilindungi oleh Monster Academy pada waktu itu sebagian besar karena bakat alaminya. Tang Wulin seharusnya tidak mampu menghadapi peluang melawan Qilin Dou Luo yang kuat. Namun, situasi selama pertempuran yang sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan oleh Smiley Face Dou Luo. Serangan Tongyu ganas. Tapi sepertinya kekuatan serangannya tidak memadai. Setidaknya, dia tidak mungkin menjadi limit Dou Luo dan masalah apakah serangannya memiliki kekuatan Hyper Dou Luo tetap dipertanyakan. Tentu saja, jiwa bela diri 5 elemen Qilinnya benar-benar kuat. Dia tampaknya mampu menekan Tang Wulin di permukaan. Tetapi dia belum berhasil menaklukkannya sepenuhnya. Hasil akhir dari pertempuran ini masih akan bergantung pada rahasia terdalam mereka. Tongyu sangat berbeda dari kesan mental Smiley Face Dou Luo tentang dia. Hu Jie merasa lega. Tapi dia tidak bisa menahan perasaan teka-teki. Mungkinkah basis kultivasi Qilin Dou Luo tidak meningkat ketika dia dipenjara di Monster Academy selama lebih dari 2 dekade tetapi sebenarnya telah menurun. Selain itu, Hu Jie menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang merasa sangat heran. Dia menemukan bahwa bahkan Enchi memiliki ekspresi yang sangat bingung di wajahnya ketika dia menyaksikan situasi pertempuran saat ini. Sangat jelas bahwa dia mulai merasa agak curiga dengan kemampuan Tongyu. Sepertinya kemampuan bertarung Tongyu harus lebih dari apa yang dia perlihatkan. Apa alasan yang menyebabkan dia melakukan apa yang dia lakukan saat ini? Mungkinkah dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk memiliki ledakan tiba-tiba ketika Tang Wulin ceroboh sehingga dia bisa mengalahkan Tang Wulin sekaligus? Mungkin bahkan membunuh. Bersambung.